Ya, selamat berjumpa saudara dalam Katong Baomong edisi kali ini. Edisi kali ini menjadi spesial karena biasanya Katong Baomong kami laksanakan di studio, namun kali ini kami berkunjung untuk menemui para narasumber. Dan tentunya ini merupakan penghargaan bagi kami karena bertemu dengan orang-orang luar biasa yang memberikan ide-ide kreatif bagi NTT tercinta. Dan saudara, pada tanggal 25 November 2023 kita memperingati Hari Guru. Dan dalam rangka peringatan Hari Guru ini kami akan bertemu dengan orang-orang luar biasa yang sudah ada, dan sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tanggal 4 November 2023 yang lalu dalam kegiatan Silatnas Asosiasi Guru Penulis Indonesia Agupena tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik dan terbanyak penulis buku se-Indonesia dan membawa pulang piala bergilir Agupena Award yang kedua. Dan tentunya ini sangat membanggakan kita di Nusa Tenggara Timur, bahwa guru bukan hanya dituntut untuk bisa mengajar, namun guru juga dituntut untuk bisa menulis, karena kemampuan literasi guru merupakan pilar utama dalam transformasi pendidikan nasional. Untuk itu saudara, dalam Katong Baomong edisi spesial kali ini, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber saya langsung perkenalkan secara berturut-turut. Yang pertama, Bapak Thomas Akaraya Sogen, beliau adalah Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia Agupena Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Thomas, selamat berjumpa Pak Thomas. Selamat sore Pak John. Dan narasumber saya yang kedua, Dr. Anda Lilis Ika Herpianti Sutikno, SH. Beliau adalah Ketua Bidang Pelatihan Pendidikan dan Penulisan Agupena Pusat, juga merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang Barat. Oke, Ibu Lilis, selamat berjumpa. Terima kasih sudah datang dan syuting di sekolah saya. Ya, ini juga penghargaan bagi kami, Bu Lilis. Dan narasumber saya yang ketiga ini juga datang dari arah timur yang cukup jauh. Ini dari timur ke barat. Ibu Etni Susanti Jotalo SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Fatuleu Tengah, pengajar praktek guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kupang. Ibu Etni, selamat berjumpa. Selamat berjumpa juga Bapak John. Ya, dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber yang luar biasa yang kita temui di kesempatan kali ini. Mungkin di awal ini saya ingin ke Pak Thomas. Pak Thomas, belum banyak dari kita yang tahu kehadiran atau keberadaan dari Agupena sendiri, Asosiasi Guru Menulis Indonesia. Apa itu Agupena, Pak Thomas? Baik, terima kasih Pak John. Salam jumpa untuk pemirsa Televisi Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berterima kasih karena bisa hadir di sini dalam acara ini untuk menyampaikan apa sih sesungguhnya Asosiasi Guru Penulis Indonesia itu. Seperti diketahui bahwa guru itu mempunyai begitu banyak organisasi profesi. Nah, di luar sana itu ada banyak yang sudah sangat lama. Memang Asosiasi Guru Penulis Indonesia atau yang dikenal lebih luas singkatnya dengan Agupena ini belum terlalu lama dibentuk. Secara nasional itu baru 17 tahun yang lalu. 17 tahun. Itu secara nasional. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu baru terbentuk pada Desember 2014. Jadi ketika ada acara di Jakarta, saya bertemu dengan pengurus pusat Asosiasi Guru Penulis Indonesia, lalu mereka meminta saya untuk membentuk di Nusa Tenggara Timur. Maka di 2014, akhir tahun 2014 terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di SMA Negeri 3 Kota Kupang waktu itu. Kemudian dia berjalan terus sampai dengan di usia yang ke-9 sekarang untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memang belum banyak yang kami lakukan dibanding organisasi profesi lain. Kami memang fokus hanya untuk bagaimana memotivasi Bapak Ibu Guru untuk bisa berkarya dalam hal menulis. Karena ada tuntutan profesional bagi guru untuk selain
mengajar di depan kelas, membimbing peserta didik, melatih peserta didik, tetapi ada tuntutan lainnya yaitu melakukan yang namanya publikasi ilmiah, pengembangan diri, pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam hal menulis yang dikenal dengan publikasi. Publikasi ilmiah. Oke. Pak Thomas, pentingkah seorang guru harus menulis? Memang itu sudah dipertimbangkan matang-matang oleh para pakar pendidikan sebenarnya. Jadi guru itu tidak saja mengajar di depan kelas, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, lalu mengevaluasi, menilai pembelajarannya, tetapi dari 3 aspek tugas pokok dan fungsi guru itu dirasa masih terus dikembangkan, sehingga muncullah yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Nah, di pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru itu sesungguhnya cuma ada 2 item, dua unsur, yaitu pengembangan diri yang dilakukan bisa melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya, dan yang kedua itu publikasi ilmiah. Nah, kalau guru sudah bisa melaksanakan pengembangan diri lalu melakukan publikasi ilmiah, diyakini bahwa tugas pokok dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas itu akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian maka pembelajaran yang dilakukan juga pasti akan lebih bermutu ketimbang tidak ditunjang dengan profesionalisme dalam hal keguruan itu. Begitu Pak John. Ya, baik. Saya ke Ibu Lilis. Ibu Lilis kalau dari jabatan sini Kepala SMP Negeri 3 Kupang Barat dan juga Ketua Bidang Pelatihan Pendidikan dan Penulisan Agupena Pusat. Sudah diceritakan secara gamblang bagaimana keberadaan Agupena. Tapi saya ingin mengetahui dari Ibu Lilis, pentingkah literasi bagi seorang guru? Sangat penting. Sangat penting. Jabatan saya di kepengurusan Agupena di pusat itu dikatakan oleh ketua saya Pak Muhammad Ardi bahwa saya ini Menteri Pendidikannya. Menteri Pendidikannya. Menteri Pendidikan, kurikulum yang mengatur bagaimana seorang guru itu aktif menulis dari kelas yang rendah sampai kelas yang tinggi. Kalau dulu ketika saya di Agupena sampai hari ini juga jabatan saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sebagai bendahara ya. Itu Bapak Thomas menekankan untuk yang nomor 1 dahulu, yaitu membuat jurnal ilmiah, penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah bagi kepala sekolah. Itu sampai sekitar 3-4 tahun ya Bapak ya. 3-4 tahun Agupena hanya berkutit di antara itu. Akhirnya teman-teman yang kurang memiliki kemampuan untuk menulis karya tulis ilmiah lari satu-satu. Nah, tahun kedua kami kepengurusan yang kedua baru saya berpikir putar otak bagaimana teman-teman tidak lari. Jadi saya mencoba mencari literasi, mencari referensi semua, ternyata menulis itu tidak harus karya tulis ilmiah. Maka di dalam buku-buku saya, buku-buku Agupena itu cetakan tahun pertama itu lebih banyak ke karya tulis ilmiah berupa jurnal-jurnal pena guru namanya. Lalu tahun kedua baru mulai saya masuk di kisah inspirasi. Ternyata kisah inspirasi menurut Permenpan itu juga dapat nilai bagi guru. Ada nilai kreditnya. Angka kredit poinnya itu 1 buku itu 4 nilainya. Nah itu saya mulai nulis di situ di dalam etalase saya tadi sudah dikasih masuk situ itu ada buku-buku puisi, ada buku karya tulis pribadi, tapi kisah-kisah inspirasi. Tidak harus karya tulis ilmiah. Seperti contoh yang sudah dilakukan oleh teman saya, sahabat saya Bu Etni itu dia dari yang malu-malu, belum mampu gitu. Saya hanya meminta kepada mereka dan teman-teman guru di seluruh Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Kupang khususnya itu melalui Facebook saya, Lilis Sutikno. Jadi mereka mengenal saya lewat situ terus tanya komunikasi dengan saya, Bu kalau mau nulis gimana caranya gitu. Lalu saya ambil satu-satu, saya konsultasi lagi di Bapak Ketua karena saya tahu Bapak Ketua memiliki kemampuan tata bahasa karena beliau memang jurusan bahasa Inggris. Jadi kalau saya kan PPKN backgroundnya, jadi banyak sekali kritikan-kritikan dari beliau yang akhirnya tidak jadi, nulisnya nggak jadi. Oke, Bu Lilis.
Anda juga sudah menghasilkan beberapa tulisan seperti yang Anda sampaikan tadi. Banyak sekali ya. Apa kesulitan terbesar? Karena kita juga mengharapkan bahwa masyarakat di luar sana atau para guru yang ada di luar sana bisa mengikuti jejak Bapak dan Ibu untuk menulis. Kesulitan terbesar ketika misalnya kalau menuliskan jurnal ilmiah seperti Anda sebutkan tadi, mungkin ini berkutat dengan keseharian. Tapi bagaimana dengan fiksi atau non fiksi seperti yang sudah dilakukan? Apa kesulitan terbesarnya? Kesulitan terbesarnya adalah kemauan diri yang tidak ada. Jadi kalau saya bercerita kemarin di Jakarta, karena saya ketua panitianya, meskipun di belakang layar kita itu kan ada Profesor Fasil Jalal ya. Siapa yang nggak kenal Profesor Fasil Jalal, tinggal ketik aja. Beliau ahlinya menulis. Tapi meskipun dia bicara 1000 kali, di belakang saya itu ada Pak Thomas Hogen, ahlinya. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, tidak akan bisa. Jadi sebenarnya kelemahan kita itu adalah kemauan. Teman saya ini waktunya luar biasa nggak ada. Kepala sekolah, pengajar praktek, ngajarnya di daerah terpencil, listrik tidak ada, air tidak ada. Tapi saya terus motivasi, dia ngirim satu bait kalimat, saya susun, satu bait kalimat, saya susun, bikin puisi, saya susun, akhirnya jadilah buku. Sekali dia jadi buku, sekali dia jadi penulis, dia punya mahkota kan. Buku adalah mahkota bagi penulisnya. Nah itu yang memberikan hadiah Gu Pena dalam acara Silatnas kemarin. Dia langsung keluar 3 memang. Beliau sebagai ibu rumah tangga sudah melahirkan anak kembar 1. Sekarang dia melahirkan buku langsung 3 memang. Jadi kemauan memang. Jadi kelemahan kita sebagai masyarakat semua punya potensi sebenarnya. Tapi kelemahan kita adalah kemauan. Mau atau tidak gitu. Iya. Seperti itu. Oke, saya beralih ke Ibu Etni. Ibu Etni juga mendapat penghargaan dalam Agupena Award kedua kemarin di Jakarta. Ini sudah ada di depan kita, masing-masing. Termasuk saya kayaknya. Nah, Ibu Lilis, tadi juga sudah disebut Ibu Etni, sudah disebutkan Ibu Lilis. Ini kesulitan terbesar dari seorang penulis adalah kelemahan untuk kemauan itu. Kita harus. Nah, Anda sudah menghasilkan satu buku yang luar biasa. 3. Oh, 3 buku. Oke, 3 buku. Nah, bagaimana caranya membagi waktu antara rutinitas Anda sebagai kepala sekolah, sebagai pengajar, dan juga sebagai penulis? Bagaimana membagi waktunya? Baik, terima kasih Bapak. Saya membagi waktunya pas di sela-sela waktu, dari mana di sekolah saya tidak ada listrik. Jadi saya biasanya tulis di HP Bapak. Di HP itu kan ada memonya. Saya biasanya ada inspirasi apa, saya tulis di situ. Jadi kalau Ibu Lilis minta tinggal saya teruskan ke WA-nya beliau. Dan beliau yang biasa kumpul-kumpul. Saya juga awalnya Bapak tidak tahu tulis, tidak pernah yang namanya terbesit dalam benak saya untuk bisa menulis. Itu semua karena Bunda Lilis dan juga bilangnya dari Pak Thomas. Pak Thomas bilang Ibu itu tidak cocok untuk buku antologi. Ibu cocoknya di buku solo. Jadi saya berusaha bagaimana supaya kisah saya bisa satu buku. Makanya saya ambil, saya punya judul itu Bapak, Perjuangan Mama adalah teladan bagiku. Oke, saya mau katakan gini. Wijaya Kusuma, dia pernah mengatakan bahwa menulislah dengan hatimu, maka kau akan temui pembaca setiamu. Lalu teruslah menulis, maka dunia akan tahu siapa dirimu. Karena menulis adalah pekerjaan yang tidak pernah habis. Salah satu buku yang sudah dihasilkan oleh Ibu Etni yang tadi Ibu sebutkan itu secara gamblang saya mau katakan judulnya adalah Perjuangan Mama Teladan Bagiku. Kisah inspiratif gadis desa menjadi kepala sekolah yang seperti itu ya Ibu? Iya. Nah, apa yang memotivasi sehingga Anda bisa menulis ini? Karena seperti tadi, rutinitas Anda adalah seorang guru atau keseharian Anda adalah seorang guru. Kenapa tidak menulis karya ilmiah, tapi Anda harus mengangkat perjuangan seorang mama? Ya, baik Bapak. Karena saya pikir kalau kisah inspiratif itu Bapak, kita punya kisah sendiri. Jadi dengan mudahnya kita akan menulis apa yang ada di pikiran kita, tulis saja. Jangan membaca ulang Bapak, saya punya trik begitu. Makanya saya tulis apa, saya langsung kirim saja ke Ibu Lilis. Terserah Ibu Lilis mau bikin kemana, itu Ibu Lilis punya urusan. Saya hanya bagian tulis saja. Sementara saya dapat idenya, ya awalnya saya
tulis perjuangan mama. Karena mama biasa cerita, mama itu dari kecil itu Bapak, sampai mama menjadi guru itu mama berjuang sendiri begitu. Oh, jadi ibu Anda juga seorang guru. Sudah pensiun Bapak tahun 2020. Itu yang menginspirasi saya duluan menulis itu Bapak. Dengan tambah kisah-kisah saya, akhirnya jadilah sebuah buku ini Bapak. Kisah saya dari kecil sampai saya sekarang menjadi pengajar praktik, ada semua di buku ini. Jadi siapa yang baca buku saya, mereka akan tahu saya dari awal sampai akhir. Maksudnya tahu hidup saya itu bagaimana. Oke. Iya, waktu kami di pesawat kemarin juga Bapak, saya duduk dengan seorang Pak polisi dari Polda, dia juga akan ke Jakarta. Jadi saya bilang, dia tanya mau kemana, saya bilang ke Surabaya tapi nanti lanjut ke Jakarta. Kenapa tidak lanjut? Kami masih di Surabaya ada kegiatan di Surabaya untuk Fasdu. Jadi kami masih di sini, nanti kami ke Surabaya untuk launching buku. Jadi saya serahkan buku saya untuk selama di perjalanan di pesawat dia baca buku saya. Setelah dia baca dia bilang, ibu saya sudah tahu ibu dari awal sampai akhir ibu. Iya karena memang saya sudah cerita di itu buku, saya bilang. Tapi jadi memang buku ini masih banyak kekurangan. Tidak perlu kita bercerita secara gamblang kepada orang akan tahu siapa kita dari apa yang kita hasilkan. Tulis itu Bapak. Iya, Bapak. Nah Pak Thomas, artinya bahwa secara regulasi memang saat ini Permenpan 19 ya, 19. Itu mengharuskan seorang guru untuk bisa menulis paling kurang karya ilmiah. Karena ketika mau urun naik pangkat, dia harus menunjukkan satu karya ilmiah. Nah saat ini juga tentunya Ibu Lilis bahwa semua guru dituntut untuk bisa menulis. Nah peran Agupena di sini seperti apa Pak? Karena misalnya semua bisa kita tulis atau seperti apa yang kita himpun. Tapi bagaimana dengan penerbitnya? Apakah Agupena bisa memfasilitasi? Baik, terima kasih Pak John. Memang pengalaman kami selama ini, para guru kita itu kesulitan ketika menulis secara umum. Tidak saja menulis yang namanya karya ilmiah yang merupakan katakan pekerjaan wajib bagi guru itu sebenarnya. Jadi dia naik pangkat harus menulis, tidak bisa tidak. Itu aturan wajib. Karena itu sejak lama itu memang banyak guru kita itu mentok pangkatnya. Tidak banyak guru yang pangkatnya tinggi-tinggi. Padahal kita berharap para guru itu kalau mengurus naik pangkat dengan menggunakan angka kredit, ketika angka kreditnya sudah terpenuhi, dia akan naik pangkat pada waktu yang tidak terlalu lama. 2 tahun saja dia sudah bisa naik pangkat. Nah, tetapi karena tidak bisa menulis, maka guru kita itu bertahun-tahun tidak bisa naik pangkat. Apalagi tidak bisa menulis di jurnal. Nah, ada keharusan pada golongan guru, golongan tertentu, katakan golongan 4A, kalau mau naik lagi itu dia harus menulis di jurnal, tidak bisa tidak. Nah, tugas kami di Agupena itu memfasilitasi itu. Dari membuat diklat atau ya kegiatan pelatihan bagi guru-guru untuk bisa menulis penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah, sampai dengan menyadur hasil penelitian itu untuk bisa dimuat dalam jurnal. Kalau jurnal urusannya aman saja karena kami Agupena Provinsi Nusa Tenggara Timur itu satu-satunya Agupena wilayah di Indonesia yang memiliki jurnal ilmiah. Tidak ada wilayah lain yang menerbitkan, hanya ada di NTT. Nah, itu sudah diapresiasi di mana-mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah. Itu juga kami dampingi para guru. Bahkan sebelum COVID itu kita rutin tiap tahun itu harus ada pelatihan bagi guru-guru, terutama yang dari kampung-kampung itu supaya bisa menulis, membimbing mereka menulis, kita tindak lanjuti sampai jadi, sampai seminar hasil penelitian mereka. Tetapi ketika masuk COVID lalu, di COVID itu juga Ibu Lilis sebagai orang yang bertanggung jawab di bidang penulisan, beliau juga mengadakan diklat online malah. Online yang itu juga menghasilkan buku yang lumayan banyak. Dari diklat-diklat online di masa COVID itu juga berhasil diterbitkan beberapa buku yang ya bagi Agupena itu sesuatu yang luar biasa. Memang di Agupena tugas kita memotivasi itu, saya tidak bisa mengatakan itu semua karena saya tidak. Teman-teman di Agupena itu terutama Ibu Lilis dan kawan-kawan itu sangat proaktif mencari jalan keluar supaya kegiatan-kegiatan bisa berjalan dan pada akhirnya
para guru kita bisa menulis. Memang seperti yang beliau katakan tadi, kunci utamanya itu kemauan, mau atau tidak menulis ini. Kalau tidak mau sampai kapanpun didorong pakai eskavator sekalipun tidak akan jadi itu kalau omong soal menulis. Jadi dia mau. Bagaimana dengan penerbit? Kan kesulitan terbesar. Kalau misalnya saja kita mengeluarkan budget sendiri untuk menerbitkan misalnya autobiografi atau mungkin karya ilmiah. Ya. Kalau soal penerbitan memang kita juga memfasilitasi. Kita itu punya kenalan sejumlah penerbit. Jadi kita akan fasilitasi ke sana. Memang pada akhirnya kita harus membiayai sendiri. Tetapi sebenarnya tidak besar sih biaya menerbitkan buku dibanding keuntungan yang akan kita peroleh. Saya selalu di materi saya itu salah satunya judulnya adalah guru menulis antara poin dan koin. Pertama, guru menulis itu dia dapat poin yang namanya angka kredit. Kedua itu dia dapat koin, duit sebenarnya. Dari menulis buku itu bisa dipasarkan menjadi uang. Jadi biaya penerbitan itu sebenarnya bisa kembali. Kenapa tidak? Gitu. Bahkan kalau mau dihitung secara matematis, keuntungan menulis buku itu lalu pintar memasarkannya, itu keuntungannya berlipat. Saya ke Ibu Lilis. Ini dari sisi Agupena Provinsi. Bagaimana peran dari Agupena Pusat terhadap tulisan yang sudah dihasilkan oleh teman-teman guru di NTT? Baik, terima kasih. Kemarin di acara Silatnas saya tuh memang orangnya nggak bisa diam. Bu Bebi kenal baik saya. Dalam segala sesuatu hal saya tidak bisa diam. Jadi sesuatu dan saya tidak bisa meminta-minta. Itu saya dalam hal apapun. Tetapi ketika kau dikasih, Lilis ini kau kerjakan, maka otak saya akan berputar-putar. Bagaimana otak saya berputar-putar, bagaimana saya bisa menghasilkan sesuatu yang berkarya, karena sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Jadi buku-buku yang kemarin dicetak oleh Agupena itu saya melobi sesama dengan organisasi guru, tetapi dia tidak membawai organisasi yang spesifik. Contohnya Agupena itu menulis ada organisasi guru PPKN, ada organisasi guru bahasa Indonesia, namanya Satu Guru ID. Satu Guru ID itu mau fasilitasi guru-guru yang nulis buku itu, dia mau mengambilnya, mau membelinya, di offer lagi, dijual lagi secara online gitu. Dan saya sebagai penulis, saya tidak mau egois, dan sejak dulu saya bergabung dengan organisasi penulis di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Salah satunya Satu Guru itu. Jadi mereka membeli buku kita, tapi bukan untuk mereka konsumsi sendiri. Jadi mereka beli dari NTT, ya. Lalu dari NTT itu di-offer, dibuang ke Papua. Sampai Papua buku itu harus dibaca oleh guru, ya. Lalu dikembalikan ke Satu Guru ID berupa resume buku, kayak kritikan-kritikan gitu, dimuat di Satu Guru ID itu. Nanti kami dapat buku dari Jawa atau dari Sumatera begitu. Kami disuruh membaca. Lalu biayanya dari mana? Inilah hebatnya Satu Guru ID. Mereka melobi BUMN di Indonesia untuk menggerakkan literasi dengan cara seperti ini. Begitu. Jadi ini yang saya ambil dari kegiatan saya di kemarin Silatna, dan kami MOU juga di Jakarta dengan Satu Guru ID seperti itu. Dan saya kemarin diterbangkan di sana oleh Satu Guru ID juga. Diterbangkan ke sana dengan cara mereka membeli buku-buku saya yang ada di sini, buku-buku Agupena. Nah, kalau boleh tahu Bu Lilis, sudah berapa buku yang Anda hasilkan? Kalau buku solo saya sudah punya 5, tetapi kalau buku antologi itu sudah sekitar 60-an buku. Ada bedanya buku antologi, mungkin Bapak bisa ceritakan buku antologi itu. Ini adalah buku antologi yang diterbitkan oleh murid saya, anak-anak murid saya, anak desa Oilii. Sekarang Pak John ada di Dusun Tega Oilii, desa Oimat Nunu, Kecamatan Kupang Barat. Anak desa lo ya, bisa nulis. Belum kuliah S1 tapi dia sudah jadi kuliah. Dan ada ISBN-nya. Keren dong. Nah, ini hasil Gema. Gema itu adalah proyeknya Agupena, Gerakan Menulis Mulia Agupena, dalam kegiatan online. Jadi mengajar online. Jadi mereka yang tidak tersentuh, yang di luar-luar kan mereka, kenapa hanya NTT aja Bunda? Nah, makanya kita punya Gema. Tetapi itu pun saya lebih menukik ke Kabupaten Kupang. Karena apa? Saya tuh ingin sekitar saya dulu yang maju gitu loh sebenarnya. Tapi ternyata ini juga bukan dari NTT saja, ini dari seluruh Indonesia.
Ini juga aku bangga menjadi penulis. Ini kemarin yang di launching di Jakarta juga. Setelah ini kami akan ada lagi kelas online Gema 4, Gerakan Menulis Mulia Agupena keempat. Dan harus tahu Pak, tidak semuanya guru. Tidak semuanya guru. Ada murid, ada SMP, SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga. Jadi mereka kenalnya itu gini Pak, saya menangkap peluang penulis itu dari Facebook. Jadi di Facebook itu dia menulis puisi, entah dia menulis puisi atau curhat. Kalau emak-emak itu kadang-kadang nulis gini, saya deketin inbox gitu, Bu, itu puisinya bagus, Bun, itu bukan puisi gitu, itu curahan hati saya. Dia bilang, mana saya kirimnya, akhirnya saya kumpulin, akhirnya menjadi sebuah benang merah, ya kan, bahwa ibu ini tuh sebenarnya patah hati gitu, kecewa gitu. Terus tak lurus-lurusin gini, kok bagus ini, Bun bagus, boleh Bun, anak diikutkan, akhirnya dia muncul di buku ini. Ini istrinya tertara loh ya. Nah, Ibu Etni, sudah 3 buku yang Anda hasilkan, dan ini juga sudah diberikan apresiasi oleh Agupena Pusat pada Silatnas yang kemarin. Anda juga mendapat mahkota sebagai penulis inspiratif 2023. Puaskah Anda dengan hasil yang sudah diraih? Sangat puas Bapak. Terlebih lagi di sana kami dapat bertemu dengan orang-orang hebat, penulis hebat di Indonesia Bapak. Sangat luar biasa. Dengan menulis, perasaan Anda ketika karya-karya yang Anda hasilkan diberikan award seperti apa? Perasaannya senang dan bangga Bapak, di mana dengan menulis kita bisa mengenal dunia Bapak. Selama ini saya tidak bermimpi untuk ke Jakarta, apalagi bertemu orang-orang hebat, sampai di kampus Yarsi yang kampus saya di bawah saya lihat, aduh tahu ini berapa lantai, kampus terbesar, termahal mungkin di Jakarta Bapak. Tapi kami injak itu kampus hanya karena dengan menulis Bapak. Jadi baru pertama ke Jakarta. Karena dari hasil tulisan yang ini, sudah Bapak. Anda 3 hasilkan. buku ini Bapak ya. Nah, 1 buku solo. Ketika sudah diberikan penghargaan atau diberikan reward seperti ini, apakah ada motivasi untuk menulis lagi? Sangat ada motivasi terlalu banyak Bapak. Di mana waktu kami jalan-jalan Bapak, kami kan jalannya tidak langsung Bapak ke tadi itu. Kami masih singgah di Surabaya, dari Surabaya kami ke Magelang Bapak. Di Magelang kami 1 hari di Magelang. Paginya kami berbagi praktik baik dengan sekolah MI di Ponoboyo. Nah, di situ kami beberapa orang, 4 orang berbagi praktik baik bagaimana menulis, sampai seorang guru meminta saya punya buku untuk dia juga termotivasi dengan buku saya, dengan cerita saya. Dia meminta 1 buku. Pulang dari situ kami ke Kemenak untuk bersilaturahmi Bapak dengan. Jadi banyak pengalaman yang banyak Anda pengalaman, temui Bapak. ketika buku atau karya Anda diberikan reward oleh Agupena. Iya Bapak, ada masih 1 lagi Bapak. Dari situ kami ke Candi Borobudur Bapak. Ke situ orang baru kami semua yang mau masuk Bapak. Ini ceritanya memang agak lucu tapi itu jadi buku cerita nanti Bapak. Jadi nanti akan diceritakan lewat karya. Iya Bapak, iya Bapak. Judulnya Bapak, Orang buta menuntun orang buta. Orang buta menuntun orang buta. Iya Bapak. Iya. Oke, Saudara, perbincangan kaitan dengan buku adalah mahkota bagi penulisnya dalam Katong Baomong ini akan kembali setelah pariwara berikut ini. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. tanggul jembatan Termanu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu.
menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketong TV. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Ya saudara, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Bomong dan masih dengan 3 orang narasumber saya yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti ke depan saya juga bisa menghasilkan buku seperti beliau ini. Amin. Amin Bapak. Harus itu. Oke. Nah, mungkin sebelum nanti saya ke Pak Thomas, saya ke Ibu Lilis dulu. Ibu Lilis, artinya bahwa kita kepinginnya mungkin dengan menyaksikan Katong Bomong ini bermunculan lagi penulis-penulis pemula, baik itu dari guru ataupun masyarakat umum lainnya. Kita berharap seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah juga mendengar kisah dari Ibu Etni. Ibu Etni ketika berkunjung dalam rangka perjalanan menuju Jakarta menerima award ini, sudah bisa punya angan-angan untuk mendapatkan satu judul, yaitu Buta Menuntun Si Buta. Nah, tentunya ini pertanyaan saya gini Bu, Ibu sebagai praktisi, Ibu juga sebagai penulis. Nah, bagaimana untuk mendapatkan satu judul yang bisa membuat orang untuk melihat secara keseluruhan? Karena judul menentukan dia bestseller atau tidak, saya pikir dari judul. Karena isi dalamnya orang belum lihat, tapi judul itu menentukan. Bagaimana cara mengambil judul ketika kita mau menulis sesuatu Bu? Baik, terima kasih Pak John. Saya kalau secara tekniknya judul harus begini. Saya belajarnya itu otodidak, belajar tidak dari teori-teori, membaca buku, dari keseharian saya menjadi pengurus Agupena di tingkat provinsi. Sebenarnya ide-ide memberikan judul yang molek bagaimana itu Bapak Tom yang lebih paham. Tapi karena saya selalu mendampingi beliau dalam kegiatan rapat-rapat gitu. Kalau menulis antologi ya, antologi puisi itu belajar tag begini, ini unik, jadikan judul begitu. Nah, seperti buku ini. Ini sebenarnya judul bukunya adalah Waktu Kisah Cantika, Kapal Cantika Tenggelam. Itu ada guru dari Alor, namanya Ibu Lilianti Idris ya, dari guru SMK di Alor. Itu saudaranya ada yang meninggal.
Dari anak-anak sampai orang itu, dan itu dia begitu shock yang luar biasa. Lalu menulislah dia sebuah puisi judulnya Elegi Cinta Cantika. Tetapi di dalam di dalam buku ini saya punya karangan puisi banyak, Pak. Menurut saya puisi saya juga bagus-bagus, tapi Bapak Tom bilang tak ini bagus karena ini unik gitu loh, unik banget. Apa sih Elegi Cinta Cantika? Orang di luar NTT akan melihat ini kisah cinta remaja. Tapi kalau kita di NTT dan saya jelaskan ini, oh ini ternyata kisah tragedi Cantika, kapal Cantika gitu. Nah terus ini Ibu Etni, perjuangan Mama Teladan Bagiku ini bukan hanya kisah-kisah abal-abal atau yang remeh-temeh gitu. Kalau dia seorang guru penggerak, ini ngeling gitu loh, nyambung, semacam ada garis merah gitu loh. Beliau ini punya anak kembar 2 ya. Terus ketika dia jadi pengajar praktek, dia mengajar tentang diferensiasi, ya Bu Eti ya. Dia belajar diferensiasi dengan belajar dari anaknya itu, bahwa setiap anak itu unik dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini. Itu dia gabungkan antara dia melahirkan anak 2 yang beda dengan menerapkan sebagai pengajar praktek di sini. Jadi ini bukan hanya sekedar buku yang abal-abal atau kisah inspirasi, tapi ini ngeling ada garis merahnya. Dari pembelajaran mamanya yang seorang guru zaman dulu, tempo dulu, zamannya dia sampai sekarang dia jadi pengajar, itu ada garis merahnya. Kan ini karena yang jadi editornya saya. Dan saya melihat dari kisah-kisahnya beliau yang per judul tadi ditulis di WA juga saya itu, oh ternyata ini yang cocok jadi judulnya. Nah ini aku bangga jadi penulis. Nah, ini karangan saya yang ada di sini. Ini ditulis oleh beberapa penulis di sini. Nah, ada calon profesor dari ITATS, Institut Aditama Surabaya. Nah, bagus kisahnya. Tapi saya rasa ini lebih bagus. Aku bangga jadi penulis. Jadi kalau Bapak menanyakan kepada saya menentukan judul itu harus bagaimana? Kalau kita menulis dari hati, akan sampai ke hati. Kita menulis dengan hati akan sampai ke hati. Pak Thomas, mungkin tadi seperti Ibu Liris katakan. Nah, untuk mendapatkan judul, misalnya kita menulis skripsi, kita menulis disertasi, atau kita menulis tesis, itu kita mencari akar masalahnya dulu, baru mendapatkan judul. Nah, untuk misalnya karya-karya fiksi atau karya-karya ilmiah seperti apa? Kita cari dulu masalahnya, baru kita tentukan judul atau seperti apa, Pak Thomas? Baik, terima kasih. Memang judul itu secara teoritis dari ilmu berbahasa tulis itu judul mesti dipilih, dibuat semenarik mungkin. Judul itu selalu bagai gadis cantik yang diincar banyak pemuda. Di konteks menulis tentu judul itu mesti menarik pembaca untuk harus melahap habis buku itu. Itu. Jadi saya kalau soal trik memang tidak ada trik. Saya lihat semua yang ada di dalam buku itu, lalu kira-kira mana yang sangat menarik perhatian saya dan dipandang itu unik, menarik, menyita atensi saya. Saya akan pilih dia jadi judul memang. Kadang banyak penulis-penulis di antologi itu kan banyak yang tanya ke saya, kira-kira ini judulnya yang pasnya apa ya? Nah, saya lihat semua yang tadi itu, memang yang lain tidak menarik, tetapi di antara sekian banyak itu ada satu yang judul pasti akan menarik, jadi bisa dijadikan judul. Memang memilih judul itu mana ada yang bisa menentukan sebelum menulis, seperti yang punya Ibu Etni tadi, naskah belum jadi. Judulnya sudah dipilih, orang buta menuntun buta. Orang buta, ya. Bisa saja. Tetapi ada yang setelah tulisan jadi, dia bingung ini judulnya apa. Nah, dari situ kita bisa telaah, kita lihat isi dalamnya, ini judulnya gampang saja sebenarnya. Jadi bagi saya, urusan judul itu sebenarnya sangat gampang, hal sepele sebenarnya. Tetapi mesti seakurat mungkin sehingga buku itu menjadi diminati di kalangan para pembaca. Jadi seperti Ibu Liris katakan, kalau kita menulis dari hati akan sampai ke hati juga. Jadi sudah dari hati penulisnya akan sampai ke hati pembaca. Gitu. Nah, Ibu Etni, Iya, baik. Anda sebagai kepala sekolah, sebagai penulis,
kita juga harapkan bahwa dari Fatuleu Barat akan muncul lagi penulis-penulis lain. Bagaimana cara memotivasi, paling kurang dari guru-guru Anda dulu, untuk kalau bisa menulislah. Iya, baik Bapak, terima kasih. Saya memotivasi guru saya, coba kamu tulis, kamu punya kisah. Saya juga ini buku ini kisah saya saja. Kisah hidup saya, bagaimana hidup saya sampai saya sukses seperti ini nih. Bagaimana ceritanya, diceritakan saja seperti kita bercerita. Secara lisan, tapi dalam bentuk tulisan. Cerita secara lisan dalam bentuk tulisan. Jadi, nah, setelah dari tanggal 4 November kemarin ketika Anda mendapat award, apa yang sudah dilakukan oleh Anda untuk memberikan motivasi bahwa kita dari pedalaman jangan minder, karena kita akan diberikan apresiasi ketika kita menulis sesuatu yang luar biasa. iya. Baik Bapak, memotivasi guru-guru untuk terus berkarya lewat tulisan supaya kita dikenal dunia. Lihat, saya saja sudah pulang dari Jakarta. Kapan baru kita pulang bertemu orang-orang hebat di Jakarta kalau tidak menulis ketika Anda seperti saya? membawa pulang mahkota ini, apa yang teman-teman lihat? Maksudnya paling kurang, saya juga harus menulis nih. Paling kurang saya akan seperti Ibu Etni. Adakah bermunculan pikiran-pikiran seperti itu dari teman-teman Anda? Ada. Ada seorang guru namanya Ibu Yohana Kavomai. Dia bilang, saya suka dekat-dekat dengan ibu kepala karena ibu kepala ini, dia biasa panggil saya ibu kepala. Ibu kepala ini orangnya ya bisa, maksudnya dia lihat saya bisa dalam berbagai hal. Jadi saya bilang apa yang saya bisa itu yang saya buat. Walaupun dengan keterbatasan seperti Anda katakan tadi bahwa untuk listrik saja tidak di ada. Fatuleu tengah iya. sana belum ada. Tapi itu tidak menyurutkan keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ibu Lilis, artinya bahwa dari kepengurusan Agupena, Ibu masuk di provinsi juga di pusat. Nah, tentunya juga sangat diharapkan ada begitu banyak penulis yang muncul dari Nusa Tenggara Timur. Walaupun dalam Silatnas Agupena kedua kita diberikan award karena sebagai penulis terbanyak dan terbaik di Indonesia, mengalahkan DKI Jakarta. Bagaimana Anda terus memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda? Paling kurang guru-guru di SMP 3 sini, kalau bisa juga menulis seperti Anda. Baik, terima kasih. Saya baru kemarin mengadakan komunitas belajar karena sekolah saya menjadi sekolah piloting Kombel di NTT ya. Jadi Kombel saya kemarin saya memberikan pengarahan tentang literasi. Literasi guru karena murid saya sudah punya buku ini, gurunya kok belum punya gitu. Jadi terima kasih Pak Thomas tadi sudah datang juga memberikan motivasi kepada guru-guru saya dan Pak Thomas berjanji untuk jadi editor dari buku-buku saya itu. Itu salah satu contoh kecil di sekolah saya. Di luar sekolah saya kalau kami rapat-rapat MKAS gitu yang saya kan punya Facebook, saya aktif ya, ada Facebook yang mati yang aktif kan aktif. Itu satu hari ini saya diajari oleh teman saya di Jakarta, satu hari itu kita mesti menyapa 11 orang, minimal 10 orang di Facebook. Satu hari itu. Jadi saya lakukan. Satu hari saya masih menyapa orang, ngasih like postingnya atau apa kabar, bagus ini. Itu di luar kesadaran nalar saya, teman saya itu begitu banyak. Begitu banyak, ketika Pak John tak like gitu, Pak John ini, apa kabar gini. Terus Pak John akhirnya kan nge-like saya, lihat kan, oh ibu ini bisa nulis, terus dia curhat. Bu saya ingin nulis buku, oh ya dari mana, dari sini, ngetiknya bagaimana Time New Romance 12, kertasnya apa Bu, A5, saya bilang begitu. Terus kiri kanan penuh, terus ini, Bu seperti ini. Gitu. Saya nggak nyuruh dia nulis loh ya, nggak nyuruh loh ya. Bu seperti ini, Bunda seperti ini, oh ya, ini saya betulkan ya, oh ya ini. Ih Bunda, bagus sih Bunda gitu. Jadi ibaratnya gini Pak John. Kalau Pak John tuh punya tulisan yang jelek-jelek itu, pokoknya ada kirim ke saya. Jadi misalnya mau masak soto, Pak John tahu kan masak soto itu ada ayam, ada mie, ada bawang merah, ada bawang putih, segala macam. Tapi supaya nanti ini buku jadi baik, saya yang kasih penyedapnya. Begitu saya kasih penyedap baru Pak John bilang wow. Nah itu peran saya. Jadi paling kurang Ibu Lilis akan terus memberikan motivasi, juga memberikan paling kurang jalan keluar bagi para calon-calon penulis kita. Dan siapapun
silakan nanti. dengan Saya Ibu giringnya Lilis, ya. secara perlahan-lahan Pak John. Jadi tidak kayak saya macam Ibu Baby itu kan saya minta juga. Yeah. Tapi saya menggiring beliau sadar atau tidak sadar saya kasih hadiah buku, saya kasih lihat ini, saya punya ini. Lama-lama kalau netes air itu kan lama-lama lubang. Nah, itu jadi saya sekarang tidak terlalu memaksakan orang. Jadi saya pasti karya jadi menimbulkan kemauan pada diri sendiri itu tidak harus dipaksakan gitu. Oke. Jadi saya nanti kalau dengan Pak John saya bilang apa kabar Pak John sampai mana. Lama-lama Pak John akan dekat dengan saya sendiri nanti. Itu cara pendekatan caranya, saya. Cara pendekatan. Oke. Pendekatan. Nah, Pak Thomas, mungkin di awal juga kita sudah sampaikan bahwa belum banyak dari kita yang tahu tentang keberadaan Asosiasi Guru Menulis. Itu di tingkat pusat bahkan di provinsi itu belum banyak yang tahu. Tapi bolehkah saya mendapatkan informasi berapa banyak anggota dalam Agupena Provinsi NTT? Apakah semua guru baik di tingkat dari PAUD sampai dengan SMA, SMK itu menjadi anggota Anda atau seperti apa? Soal keanggotaan Agupena sifatnya memang sukarela. Siapa saja bisa guru mana saja dari kabupaten kota atau apa saja bisa menjadi anggota Agupena. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada tekanan dari pihak kita untuk itu. Kita tidak pernah meminta dukungan Pemda atau apa. Tolong didorong ini guru-guru supaya menjadi anggota Agupena. Tidak. Nah, kita cukup saja action dengan kegiatan, lalu kalau ada guru-gurunya berminat, berarti silakan dia akan merasa bahwa ada manfaat bagi dia. Saya selalu menekankan bahwa mengikuti atau menjadi anggota organisasi profesi itu mesti menyadari sepenuhnya bahwa organisasi profesi tersebut memberi manfaat bagi diri. Jadi organisasi profesi apapun akan memberikan manfaat bagi anggotanya. Bagi anggota itu penting sebenarnya. Bukan soal sekedar bergabung menjadi anggota sebuah organisasi profesi lalu tidak mendapatkan apa-apa. Bukan soal apa-apa, tetapi bahwa minimal kita ada keuntungan yang kita dapatkan dari organisasi tersebut. Ketika sebagai pemimpin organisasi Agupena Provinsi Nusa Tenggara Timur pada award Agupena kedua, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT mendapat award ini. Bagaimana perasaannya Bapak ketika Provinsi NTT yang ada pimpin ini mendapat penghargaan sebagai penulis terbaik dan terbanyak? Saya sebagai ketua wilayah itu memang tidak lalu tampil bahwa inilah hasil kerja saya. Karena saya menyadari bahwa saya itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding teman-teman lain di jajaran pengurus dan juga anggota-anggota lain. Tetapi bahwa dengan penghargaan ini paling tidak semua jajaran Agupena wilayah NTT tahu bahwa sudah banyak hal yang dilakukan sehingga dihargai. Itu yang penting sebenarnya. Dan ketika guru-guru kita di NTT, di Kabupaten Kupang berkarya, memang banyak dukungan dari berbagai pihak. Satu yang saya beri apresiasi ketika teman-teman ke Jakarta kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang itu Pak Martin Rahakbau itu memberikan semacam mau sumbangan atau apa, bahwa mendukung. Beliau sangat mendukung teman-teman itu dengan diwujudkan dengan memberikan dukungan itu semacam uang saku. Tapi itu sebenarnya meskipun tidak harus dengan material, tetapi bahwa dukungan moral sekalipun itu pasti akan sangat berguna. Dan itulah kami menyadari itu bahwa banyak pihak yang terlibat di dalam mendukung Agupena. Dan juga termasuk TVRI yang hari ini berkesempatan menyelenggarakan acara ini bersama. Oke, Pak Thomas, Ibu Lilis dan Ibu Etni, kita sudah berada di ujung persuan kita dalam Katong Baomong, buku adalah mahkota bagi penulisnya. Sebagai closing statement, Pak Thomas, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk para guru-guru kita, untuk anggota Agupena Provinsi NTT? Saya singkat saja, Bapak Ibu Guru, di Hari Guru yang kita rayakan 25 November ini, saya ajak kita semua untuk mari terus berkarya
berkarya untuk menunjang profesionalisme kita dalam melayani peserta didik sebagai generasi masa depan bangsa dan negara ini. Oke, Ibu Lilis. Menulis adalah berteriak kepada dunia. Maka menulislah agar dunia tahu siapa dirimu. Menulis adalah meluapkan rasa cinta yang tak sampai. Maka menulislah agar cintamu tersampaikan dengan baik. Dan menulis semudah ceplok telur. Oke, Ibu Etni. Baik, terima kasih Bapak. Menulis apa yang kita alami dan rasakan itu akan mengalir seperti air. Jangan pernah membaca ulang apa yang kita tulis, karena nanti tidak akan menjadi tulisan kalau kita baca ulang. Jadi tulis saja dulu, selagi masih mengalir seperti air, tulis saja dulu. Itu trik saya Bapak. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Thomas, Ibu Lilis, Ibu Etni. Ya, tentunya kita berharap bahwa Anda terus memberikan motivasi bagi guru-guru yang ada di Kabupaten Kupang, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa menulis. Karena pentingnya menulis adalah langkah kecil yang berdampak besar untuk pendidikan di Indonesia. Kita sudah melihat karya-karya luar biasa dari 3 orang yang hadir bersama saya di kesempatan kali ini. Mereka sangat inspiratif dan mereka adalah guru-guru yang menulis tanpa mengabaikan kewajiban mereka sebagai pendidik. Mereka juga sudah berkreasi lewat pena, lewat kata untuk menghasilkan karya-karya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini dalam rangka memperingati Hari Guru pada tanggal 25 November 2023 yang lalu. Ini mungkin ada sedikit cenderamata, paling kurang seperti itu untuk Televisi Republik Indonesia. Kami tentu atas nama lembaga kami ucapkan terima kasih untuk apresiasi yang nanti akan diberikan kepada kami. Terus berkarya Agu Pena, Pak Thomas, Ibu Lilis dan Ibu Etni. Kami akan memberikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. TVRI selalu mendukung ya terhadap kinerja kami, karya kami, meskipun orang lain tidak melihat, pemerintah juga tidak perhatikan, tapi TVRI ada untuk karya-karya kami. Terima kasih. Oke, kita akan terus bersinergi, Pak Thomas, Ibu Lilis dan Ibu Etni. Terima kasih. Mahkotanya Pak. Oh, ternyata saya dapat mahkota. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, dan saudara, sekali lagi, ini adalah akhir perjumpaan kita dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini. Ini juga merupakan satu kebanggaan bagi kita karena kita diberikan apresiasi juga. Kami juga terus memberikan apresiasi. Kita terus bersinergi untuk memajukan Nusa Tenggara Timur, memajukan Kabupaten Kupang, dan memajukan Indonesia lewat tulisan-tulisan yang sudah dihasilkan oleh kita dari Nusa Tenggara Timur tercinta. Saudara, demikian perbincangan kami. Akhir kata, atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.